teman-teman Australian, apa kabar? Astrid di sini, siap nemenin kalian malam ini dengan cerita yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding, tapi juga bikin hati nyesek. Kali ini kita bakal masuk ke sebuah kisah yang penuh misteri tentang cinta, kehilangan, dan sesuatu yang nggak bisa dijelasin cuma dengan logika. Judulnya Misteri Suami Minta Pulang Kampung. Cerita ini berlatar di sebuah desa kecil di kaki Gunung Galunggung, Jawa Barat, tahun 80-an. Kita bakal ngikutin perjalanan seorang perempuan bernama Sari yang hidupnya berubah drastis setelah suaminya, Bayu, ngajak pulang kampung. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan itu? Siap-siap ya, karena cerita ini nggak cuma soal rindu kampung halaman, tapi juga soal rahasia yang bikin kita bertanya, siapa atau apa yang sebenarnya ada di samping Sari selama ini? Yuk, kita mulai. Bayangin teman-teman, suatu malam yang sepi di desa Cikuray, bulan Oktober. Angin bertiup pelan, bawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Suara jangkrik nyanyi di ladang, dan di kejauhan, Gunung Galunggung berdiri gagah, kayak menyimpan rahasia yang gak pernah terucap. Di sebuah rumah panggung tua, dikelilingi pohon mangga dan kelapa, tinggallah Sari 34 tahun dan suaminya, Bayu. Mereka baru pindah ke desa ini 4 bulan lalu, tepatnya di bulan Juni, setelah lama merantau di Jakarta. Sari, seorang perempuan yang lembut tapi tegar, punya senyum yang bisa bikin orang sekitar ngerasa nyaman. Dia tipe yang selalu berusaha lihat sisi baik dari segala hal, meski hidup nggak selalu ramah padanya. Bayu, suaminya, adalah pria yang pendiam tapi penuh perhatian. Mereka nikah 7 tahun lalu, dan selama itu, Jakarta jadi rumah kedua mereka. Tapi, di awal Juni, Bayu tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin Sari kaget. "Kita pulang kampung aja, Sar," kata Bayu malam itu. Sambil menatap jalanan Jakarta yang macet dari balkon apartemen kecil mereka. Suaranya pelan, tapi matanya serius, kayak menyimpan beban berat. "Aku capek sama kota, aku kangen rumah." Sari gak langsung setuju. Dia tahu hidup di kota memang berat, tapi pulang kampung itu artinya ninggalin pekerjaan mereka, ninggalin rutinitas yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Tapi, melihat sorot mata Bayu yang penuh kerinduan, Sari akhirnya luluh. "Oke mas, kita coba," jawabnya dengan senyum kecil. Meski di hatinya ada tanya, kenapa begitu tiba-tiba? Masih di awal bulan Juni, mereka tiba di desa Cikuray. Rumah panggung peninggalan orang tua Sari menyambut mereka dengan aroma kayu tua dan kenangan masa kecil. Pekarangan rumah itu luas, dikelilingi pohon mangga, kelapa, dan semak-semak liar yang tumbuh di sudut kebun belakang. Tetangga menyambut hangat, tapi ada yang aneh. "Bayu mana, Sar? Kok gak kelihatan?" tanya Ibu Tini, tetangga depan rumah, pas hari kedua mereka tiba. Sari cuma nyengir. "Dia lagi capek, Bu, istirahat di dalam." Tapi, dalam hati, dia juga bingung. Sejak tiba, Bayu memang jarang keluar kamar. Dia lebih sering duduk di ruang tamu, menatap kebun belakang dengan pandangan kosong, atau jalan pelan keliling pekarangan pas subuh, kayak nyari sesuatu. Tetangga mulai bisik-bisik, "Suamimu kenapa, Sar? Kok kayak orang linglung?" Sari cuma menjawab dengan senyum, tapi hatinya mulai ngerasa gak enak. Bayu memang ada di rumah. Malam-malam, dia masih ngobrol sama Sari, makan bareng, tidur di sampingnya. Kadang Bayu kelihatan murung, tapi buat Sari, gak ada yang aneh. Atau, setidaknya, dia belum mau ngakuin kalau ada yang salah. Tapi teman-teman, di minggu keempat, tepatnya akhir bulan Juni, sesuatu mulai berubah. Bayu semakin pendiam. Dia sering berdiri di dapur tengah malam, menatap kegelapan di luar jendela, sambil bergumam pelan, "Belum waktunya, belum waktunya." Sari, yang mulai ngerasa jarak di antara mereka, akhirnya memberanikan diri nanya, "Mas, apa sih yang belum waktunya?" Bayu cuman menoleh pelan, matanya dalam, penuh sesuatu yang gak bisa Sari baca. "Kalau aku gak ada, kamu harus kuat.
"Ya Sar," katanya. Suaranya hampir seperti bisikan. Sari bingung, maksudnya apa mas? Tapi Bayu gak jawab, dia cuma memeluk Sari lama banget. Pelukan yang hangat, tapi entah kenapa terasa dingin, seperti pelukan terakhir. Pagi itu, di awal bulan Juli, Sari bangun dengan perasaan aneh. Kamar terasa kosong. Bayu gak ada di sampingnya, pintu rumah gak terkunci. Dan sandal Bayu masih rapi di depan pintu. Mungkin ke warung, pikir Sari, mencoba tenang. Tapi jam demi jam berlalu, dan Bayu gak balik. Hati Sari mulai gelisah. Dia keliling desa, dari warung Bu Yanti, sampai masjid kecil, dekat sawah. Gak ada yang lihat Bayu. Aneh, pikir Sari orang-orang kenal Bayu. Tapi kok gak ada yang lihat. Malam harinya, Sari duduk sendirian di kursi bambu di teras, menatap jalan setapak yang mengarah ke kebun bambu. Angin dingin bertiup, dan jangkrik bernyanyi pelan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Bayu berjalan pelan seperti biasa, wajahnya tenang. Sari lari memeluknya. "Mas, kemana aja? Aku panik." Bayu cuma tersenyum kecil. "Maaf Sar, aku harus nyelesain sesuatu." Sari gak nanya lebih jauh, tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Tubuh Bayu dingin, seperti baru keluar dari freezer. Hari-hari berikutnya, Bayu tetap di rumah, tapi semakin pendiam. Sari mulai mimpi aneh. Dalam salah satu mimpinya, dia lihat Bayu duduk di tengah kabut, menatapnya dari kejauhan. Di belakang Bayu, ada orang-orang berbaju putih, diam, menunduk. Di malam lain, dia mimpi berjalan ke kebun belakang, dan nemuin gundukan tanah basah dengan batu nisan tanpa nama. Pagi itu, beberapa hari kemudian, Sari nemuin sesuatu yang bikin dia tambah bingung. Di dapur, ada tumpukan daun pisang dan bunga 7 rupa. "Kapan aku beli ini?" pikirnya. Dia tanya Bayu, tapi jawabannya cuma, "Buat nanti, kalau waktunya tiba." Sari mulai takut, tapi dia masih gak mau percaya ada yang salah. Hingga akhirnya, di pertengahan bulan Juli, Pak Lurah datang bawa surat dari Jakarta. "Ini penting Sar," katanya. Wajahnya serius. Dengan tangan gemetar, Sari buka surat itu. Isinya singkat, tapi bikin dunia Sari ambruk. "Kepada Ibu Sari Wulandari, kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Bayu Prasetya, suami Ibu, akibat kecelakaan lalu lintas pada 12 Juni. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta." Sari terduduk. "Enggak mungkin," gumamnya. Tanggal itu, 12 Juni, adalah 2 hari setelah mereka pindah ke desa. "Bayu ada di sini. Aku lihat dia tiap hari. Aku ngobrol sama dia." Tapi surat itu nyata, ditandatangani RW lama mereka, lengkap dengan stempel resmi. Pak Lurah bingung. "Maksudnya apa Sar?" Tapi Sari gak bisa jawab. Air matanya mengalir, pikirannya penuh kilas balik. Tatapan kosong Bayu, gumamannya, pelukan dingin itu. Malam itu, dia duduk di teras lagi, menunggu. Dan benar saja, Bayu muncul dari kegelapan, berdiri diam, menatapnya dengan mata sendu. "Kenapa gak pamit baik-baik Mas?" tanya Sari pelan. Suaranya penuh luka. Bayu cuma tersenyum, senyum yang penuh damai, sekaligus perpisahan. Lalu, tubuhnya memudar, seperti kabut yang tersapu angin malam. Sejak malam itu, rumah terasa kosong. Gak ada lagi suara langkah Bayu di teras, gak ada piring beradu di dapur, gak ada bisikan lembut yang biasa nenangin Sari. Tapi, di tengah kesunyian, ada pertanyaan yang gak bisa Sari lepaskan. Kalau Bayu sudah meninggal, siapa yang selama ini ada di rumah? Sari mulai bicara sendiri, nyanyi-nyanyi kecil di dapur, nyiapin 2 piring saat makan, nyalain lampu kamar seharian, kayak nunggu seseorang pulang. Tetangga, terutama Ibu Tini, mulai khawatir. "Sar, kamu gak apa-apa kan? Kok kayak linglung?" tanya Ibu Tini suatu sore, sambil bawa pisang goreng. Sari cuma tersenyum. "Aku baik-baik aja Bu." Tapi, kata-kata Ibu Tini berikutnya bikin dia kaget. "Aku tuh heran, katanya kamu pulang bareng Bayu.
Tapi waktu kamu sampai, kamu sendirian. Sar, kami lihat kamu turun dari mobil pickup cuma bawa 2 tas, gak ada Bayu. Sari membeku. Sendirian? Enggak, Bu. Bayu ikut, tapi Ibu Tini menatapnya lekat. Sar, sopir pickup bilang, kamu cuma diam sepanjang jalan. Enggak ngobrol sama siapa-siapa. Dia kira kamu janda. Malam itu, Sari buka lemari Bayu. Semua bajunya rapi, tapi gak ada satupun yang kotor. Padahal dia ingat, pernah nyuci baju Bayu. Dia buka koper yang katanya dibawa Bayu. Kosong. Ingatannya mulai goyah. Apakah selama ini dia benar-benar sendirian? Menjelang akhir bulan Juli, Sari memberanikan diri ke kebun belakang, tempat yang sering Bayu datangi pas subuh. Di bawah pohon sawo tua, dia nemuin tanah yang sedikit berbeda, lebih gembur, enggak ditumbuhi rumput. Dia jongkok, menyentuh tanah itu. Mas, apa yang kamu cari di sini? Bisiknya. Hujan mulai turun, tapi Sari enggak beranjak. Dia cuma duduk, menangis dalam diam, seolah mencari jawaban dari tanah itu. Beberapa hari kemudian, Sari nekat ke rumah Pak Joko, tetua kampung yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Di rumah sederhana, di dusun Lewong Gede, Sari ceritain semuanya. Bayu yang muncul, surat kematian, gundukan tanah di kebun. Pak Joko dengerin dengan mata setengah terpejam. Rumahmu itu dibangun di tanah yang dulu dipakai buat nyepi, kata Pak Joko pelan. Bukan sembarang nyepi, tapi tempat melepaskan sesuatu, jiwa yang gak tenang. Ayahmu dulu gak percaya, tapi tanah itu punya sejarah. Sari bergidik. Jadi, yang datang ke saya bukan Bayu. Pak Joko menatapnya lama. Kadang yang datang memang mereka, tapi gak selalu sendirian. Rindumu ke Bayu mungkin membuka pintu buat sesuatu yang lain. Malam itu di akhir bulan Juli, Sari gak bisa tidur. Dia duduk di ruang tengah, ditemani lampu minyak dan secawan teh. Tiba-tiba, dia dengar suara langkah dari teras. Pelan, berderit, dia intip dari jendela, dan di sana berdiri sosok tinggi, menunduk. Wajahnya Bayu, tapi matanya kosong, bajunya basah kuyup, dan air menetes dari jemarinya, seperti darah yang cair. Mas, bisik Sari. Suaranya gemetar. Sosok itu mengangkat wajahnya. Bibirnya bergerak, tapi suaranya bukan milik Bayu. Gumaman datar, seperti dari dalam air. Jangan percaya, yang kau lihat bukan aku. Lalu, tubuh itu ambruk dan lenyap. Tinggal genangan air di lantai kayu. Keesokan paginya, Sari balik ke kebun belakang. Dengan tangan kosong, dia gali gundukan tanah itu. Setelah beberapa menit, jarinya nyentuh sesuatu, kain kusam, terbungkus akar. Dia tarik pelan, dan di dalamnya ada rambut panjang perempuan. Sari memekik, tapi dia nggak berhenti. Dia tahu, ini bukan Bayu. Malam itu, Pak Joko datang bersama Kang Dedi, penjaga situs leluhur di kaki Gunung Galunggung. Sari ceritain penemuannya. Kang Dedi mengangguk pelan, itu bukan arwah Bayu, Sar. Itu cerminan kenanganmu yang dipakai sesuatu yang belum selesai di tanah ini. Pak Joko menambahkan, dulu ada perempuan muda dari Cirebon yang tinggal di kebun itu. Hamil di luar nikah, diusir keluarganya, lalu hilang. Orang bilang dia pergi, tapi mungkin dia nggak pernah pergi. Pada malam Jumat Kliwon, awal Agustus, mereka lakukan pembersihan. Kang Dedi gali tanah itu lagi, dan nemuin tulang-tulang kecil dengan batu pipih sebagai nisan tanpa nama. Dia dikubur diam-diam, bisik Pak Joko. Tulang-tulang itu dimandikan air bunga, dibungkus kain putih, dan disimpan dalam kotak kayu. Malam itu, Sari mimpi lagi. Di kebun belakang, dia lihat perempuan muda berbaju putih. Wajahnya pucat tapi damai. Di sampingnya berdiri Bayu. Perempuan itu tersenyum, lalu menghilang. Bayu menatap Sari. Kamu kuat, Sar, katanya, lalu lenyap seperti embun. Setelah pembersihan, rumah Sari terasa lebih hangat. Dia urus pemindahan tulang-tulang perempuan itu ke pemakaman umum pada menjelang pertengahan Agustus dengan nisan bertuliskan perempuan yang dilupakan. Dia tanam melati di sisi makam,
sebagai tanda bahwa seseorang peduli. Sari juga kunjungi makam Bayu di TPU Karet Bifak, Jakarta. Di depan nisan sederhana, dia tabur bunga dan bisik, "Terima kasih, udah nemenin aku pulang, Mas." Angin bertiup pelan, dan untuk sesaat, dia ngerasa sentuhan ringan di pundaknya. Kembali ke desa, Sari mulai hidup baru. Dia kemudian buka kelas baca tulis untuk anak-anak yang tinggal di kampung. Tawa anak-anak kini isi teras rumah yang dulu sunyi. "Ibu, nggak takut tinggal sendirian?" tanya seorang anak. Sari tersenyum. "Sendiri itu beda sama sepi. Dan rumah ini udah terlalu banyak cerita buat aku takut." Teman-teman, cerita ini bukan cuma soal misteri atau horor. Ini soal cinta yang gak pernah benar-benar pergi, dan luka yang kadang butuh waktu untuk sembuh. Dua kutipan bijak yang bisa kita ambil. Kadang, yang kita pikir kehilangan adalah cara hati belajar menerima. Setiap jiwa layak diingat, meski dunia pernah melupakannya. Terima kasih udah dengerin cerita ini, teman-teman Australian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka kisah ini. Komen di bawah, apa cerita misteri yang pengen kalian dengar selanjutnya? Astrid pamit dulu. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.